Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Setri, NPM B1A197157. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang berkenaan dengan materi perkuliahan kita kemarin di hukum internasional, yaitu sumber hukum internasional. Jadi sumber hukum internasional menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional itu ada 4. Yang pertama perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip-prinsip hukum umum, yang keempat itu keputusan pengadilan, jurisprudensi, dan pendapat para pakar ataupun doktrin. Baiklah, di sini saya akan membahas salah satu sumber hukum internasional yaitu perjanjian internasional. Jadi secara umum pengertian perjanjian internasional itu adalah kesepakatan antara subjek-subjek hukum internasional dalam bentuk tertulis tentang objek tertentu dan menimbulkan akibat hukum-hukum tertentu. Jadi itu pengertian perjanjian internasional secara umum. Jadi unsur-unsur perjanjian internasional yaitu kesepakatan subjek-subjek hukum internasional tertulis, objek tertentu, menimbulkan akibat tertentu. Jadi selanjutnya pengertian perjanjian internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang berbunyi perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur oleh hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dalam hukum publik. Jadi itu jadi pengertian perjanjian internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Jadi dasar-dasar perjanjian internasional itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, the Vienna Convention on the Law Treaties 1969 dan 1986. Jadi peristilahan perjanjian internasional itu ada Treaty, Convention, Charter, Statute, Agreement, dan lain sebagainya, masih banyak yang lainnya. Jadi lalu klasifikasi perjanjian internasional. Jadi di klasifikasi ini ada beberapa isi. Yang pertama yaitu subjek perjanjian internasional. Ya, subjeknya negara dan negara. Yang kedua negara dan organisasi internasional. Yang selanjutnya yaitu organisasi internasional ke organisasi internasional, pemberontakan ke negara. Lalu di dalam perjanjian Indonesia ini maksud saya di dalam klasifikasi perjanjian internasional ini mempunyai jumlah pihak perjanjian internasional. Yang pertama adalah bilateral. Itu bilateral adalah pihak antara dua pihak yang saling berhubungan. Adapun multilateral pun adalah dua pihak lebih dari dua pihak, maksudnya itu saling berhubungan internasional ataupun menjalin kerjasama internasional antar negara. Seperti saya contohkan, pengelolaan Selat Malaka antara Singapura, Indonesia, dan Malaysia itu termasuk multilateral pihaknya. Jadi di dalam klasifikasi perjanjian Indonesia ini mempunyai sifat pelaksanaan. Di sifat pelaksanaan itu yang pertama adalah menentukan dispositive treaties. Yang kedua adalah melaksanakan executor treaties. Lalu yang keempat itu dalam klasifikasi perjanjian internasional itu adalah bentuk-bentuk perjanjian internasional.
Ya, yang pertama bentuk-bentuknya adalah tertulis, itu memiliki ketegasan, kejelasan, resepsionis, kepastian hukum. Yang kedua adalah secara tidak tertulis, itu biasanya pelaksanaan internasional secara lisan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.